Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Husbiyadi qatlati adina ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah. Inna musibina qad ja'u bidambiya astagfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah. Innal mursina qad ja'u bidambiya astagfirullah. Di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti dampak udah kita. Akhirat nanti dampak udah kita. Jangan
minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
wa salamatina wa barakatina bil qabul ya Allah, bi qada hajatina ya Allah, bi barakati rasulika sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabahasu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah makin kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makin besarlah cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-arif, orang yang arif itu ialah, aulia itu ialah, orang yang pada maqam kawasul kawas itu ialah, la yazulu idrar, senantiasalah ia idrar, melakukan harapnya kepada Allah, melihat dirinya selalu dalam ketergantungan kepada Allah. Tetapi wala yakunu ma'a ghairillahi qarar, tetapi tidaklah menjadikan keadaan sesuatu bila tidak bersama Allah menjadi tenang dirinya. Nah, subhanallah. Orang arif itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, ialah senantiasa berharap kepada Allah dan dia tidak merasa tenang bila tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira bahasa yang mudahnya. Kalau bahasa Syekh Hasan Al-Basri itu adalah khauf dan roja. Khauf itu hanya takut kepada Allah dan roja berharap hanya kepada Allah. Kalau bahasa Syekh Ibnu Athaillah, orang arif itu ialah hatinya itu selalu berharap terus kepada Allah. Tiap detik harap terus kepada Allah. Dan dia tidak merasa nyaman bila tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bagaimana maksudnya? Ay ihtiyajuhu bal khuwadaim musta'marun li syuhudi qabdatillahi syamilahil mukhitah. Keadaan hati orang arif itu ialah selalu hajatnya dikumandangkannya kepada Allah. Bagaimana mengumandangkan hajatnya? Maksudnya tawajuh hatinya untuk mengingat Allah terus menerus, daim, berterus-terusan. Mustamirun, berterus-terus, kontinu, tidak pernah lepas. Untuk apa? Lisuhudihi qabdatillah, untuk menyaksikan kehebatan genggaman Allah pada makhluk ini. Begini, pernahlah kita ke suatu tempat yang jauh, kemudian kita mendapatkan transportasi yang nyaman. Waktu itu kita mungkin mencari taksi yang bisa mengantarkan kita ke hulu sungai misalnya, anggap aja ke mudik pulang kampung. Tidak ada taksi. Entah bagaimana, setelah beberapa saat kita sudah gelisah, tiba-tiba ada taksi datang. Taksinya bagus lagi. Misalnya mobil apa datang ya? Mobil Avanza datang. Wah, mobil Avanza. Lalu kita merasa lega hati.
Duduklah kita di dalam taksi itu, hati kita merasanya nyaman. Itu namanya rasa nyaman. Datang sendirinya. Tapi pada saat kita tidak ada taksi tadi, ada perasaan kita juga bukan nyaman, tapi sebaliknya dari nyaman. Apa perasaannya? Perasaan tidak enak, gelisah. Nah, itu bisa digambarkan dalam konteks yang kedua. Ada lagi perasaan yang lain sebenarnya selain itu. Pada saat kita tidak merasa nyaman tadi karena tidak ada taksi, adakah timbul harapan kita dari Allah atau kepada Allah supaya ada tumpangan kepada kita? Posisi orang arif ialah selalu di posisi tadi mencari taksi. Di mana taksi? Ya Allah, adakan taksi bagiku. Ya Allah, adakan taksi padaku. Bagaimana itu keadaan itu? Ketika dia dalam kehidupan sehari-hari, dia melihat dirinya, ketergantungannya kepada Allah di semua hal. Bisa mati kapan-kapan, bisa mati waktu berdiri, bisa mati waktu berduduk, bisa mati di mana, Beb? Di rumah, bisa mati di istri nang kedua, bisa juga, bisa juga. Macam-macam nih mati ini bisa di mana-mana. Dan dia melihat kematian itu bisa terjadi kapan saja. Akhirnya dia terus-menerus berharap kepada Allah untuk menolong dirinya. Nah, itu ittiror. Perasaan seperti itulah orang arif. Akhirnya cara menanggulangi rasa takutnya itu terhadap keadaan-keadaan itu mengakibatkan dia mengingat Allah, mengakibatkan dia lisuhudi wujudihi, mengakibatkan dia musyahadah kepada Allah, mengakibatkan dia musyahadah kepada kekuasaan Allah yang bisa menentukan dirinya kapan saja. Sehingga akhirnya terpancarlah dari jiwanya itu bermacam-macam kebaikan. Jadi akibat orang yang suhud kepada Allah, melihat dirinya sangat lemah, melihat dirinya tak berdaya, melihat dirinya tidak selamat kecuali diselamatkan Allah, akibatnya muncullah sifat-sifat yang baik pada dirinya. Akhirnya dia musyahadah kepada Allah. Apa timbul? Melihat kue, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Jadi tanpa diingatkan orang, kalau pelajaran kita syariat yang umum, bila mau makan baca bismillah. Lalu yang kita ingatkan, bila aku mau makan baca bismillah. Karena belum masuk pelajaran kita kalau mau berkendaraan mengucap bismillah, akhirnya kita waktu makan aja kita ingat bismillah ya lah, bismillah. Waktu menyupir, waktu berkendaraan, kita lupa membaca bismillah karena sifatnya kognitif ilmu. Itu namanya ilmu. Yang tadi berita ilmu namanya. Nah, kekuatan ilmu itu terbatas. Tapi musyahadah meliputi semua hal. Bila hati pian itu sudah musyahadah dengan Allah, melihat ini, nah, bismillah, sudah ada bismillahnya, langsung pulang alhamdulillah. Kalau kita biasanya kalau pakai ilmu, ucap bismillah dulu, alhamdulillahnya nanti bila selesai makan. Tapi kalau orang sudah musyahadah, bismillah dan alhamdulillah itu jadi satu sudah. Bib, jadi satu, Bib. Nanti kita ada pelajarannya di dalam kitab khusus, nanti ada bagian-bagian tertentu bagaimana bersatu dengan kalimat-kalimat. Dijawab aja, Bib, ini makan gak ada, Bib, sayang. Mengambil tisu, menutup mulut. Ini sudah ada makna, sudah bismillah dan alhamdulillah. Karena musyahadah, hati musyahadah kepada Allah. Terima kasih ya Allah menyiapkan tisu di hadapanku. Masya Allah, terima kasih pelayananmu ya Allah. Andaikan tidak ada tisu, engkau sediakan susahnya hamba. Ya Allah, akan datang ya Allah, terus meneruslah engkau sayang kepada hamba, terus meneruslah engkau meliputi diri hamba. Biasa kita diingatkan oleh guru-guru kita, nanti kalau waktu kosong ucapkan zikir la ilaha illallah. Kapan aja, di mana duduk, di warung kah duduk, la ilaha illallah di mana kan. Oke. Siap, Guru.
Ingat nasihat guru, kita disuruh berzikir la ilaha illallah mengisi waktu kosong. La ilaha illallah kita. Tapi waktu kita sedang sibuk, kita tidak ingat dengan Allah, ya lah. Karena yang tumbuh dari diri kita ilmu, bukan musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan keagungan Allah, kekuasaan Allah di seluruh lini kehidupan ini, sehingga tidak ada terpisah satu pun dalam hidup ini kecuali dilihatnya adalah Allah. Apa yang terjadi? Tumbuh bercahayalah jiwanya, sehingga di dalam segala keadaan dia yang dipentingkan ittiror kepada Allah, merasa dirinya sangat penting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa Allah itu sangat penting bagi dirinya, kebutuhan dirinya, sehingga dilihatnya terus menerus sesuatu itu. Meskipun gurunya tidak mengajarkan mengisi zikir di setiap waktu, dia pasti melakukannya sendiri, ya kah? Ujar gurunya, baca la ilaha illallah waktu luang. Dia membaca bukan hanya di waktu luang sudahnya dibacanya. Di waktu tidak luang pun diusahakannya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Ittiroruhu, subhanallah. Nah, kayak apa lagi? Itu kehebatannya. Musyahadah itu memancarkan bermacam kebaikan. Itu pula yang disebut dengan timbulnya karamah dirinya. Timbulnya nur dalam dirinya, melebihi daripada kapasitas ilmu yang dipelajarinya. Yalah, kalau ilmu kan terbatas tadi. Waktu kosong baca ini, yalah. Waktu bebisul bacaan ini, ya. Ya kalau Bib, waktu kurang, bila kehausan, bila puasa, kepingin supaya jangan haus di puasa, baca inna atainakal kausar. Nah, bisa kan ayat tuh 3 kali kah waktu bersahur nanti, atau waktu sedang kehausan baca aja itu ulang-ulang 2 kali atau 3 kali. Insya Allah tidak haus bila bulan puasa. Kan tuh ilmu tuh inget nih tuh. Waktu tidak kehausan dibacalah inna atainakal kausar, tidak. Nah, orang yang sudah sampai pada lisuhudi nih qabdatihi atau kekuasaan genggaman Allah pada dirinya, dia merasa dirinya dalam genggaman Allah. Jadi sedikit aja Allah membalikkan terbalik dahnya. Sedikit aja Allah tidak reda dengan terbalik dahnya. Subhanallah. Sedikit aja engkau ya Allah tidak reda hamba celaka hamba di dunia dan akhirat. Itu perasaannya, tirornya kepada Allah. Subhanallah. Sehingga membentuk perilaku dirinya lima rifatihi binafsihi, bahkan dia menjadi makin mengenal kepada Allah wa binafsihi, dan mengenali dirinya sendiri dalam keadaan di mana bergantung sekali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana lagi bisa sombongnya, tidak bisa lagi sombong. Kita nih kalau sedikit aja sudah punya istri aja 2 bisa kesana kemari kita mengisahkan orang. Nah, misalnya Bib lah. Ya Bib. Nah, itu ada apa tuh bagian yang entrepreneur kah, ada kah? Entrepreneur kah yang apa pengusaha-pengusaha itu ada kah yang seminar, Palo ikut seminar, ngadakan seminar juga salah masuk Bib Palo ini. Rupanya yang memberi materi itu mengisahkan kalau kepingin istri, carilah istri yang pintar cari uang jar. Bahwa aja Palu ini bahaya kalau istri pintar cari uang nih. Nyalah bahaya. Kenapa jar garbus saya hari raya tadi sudah keberi istriku uang THR, minta lagi istriku uang THR. Wah iya sakit banget Pak, ini istriku nih pintar banget cari uang. Kenapa jagar bos? Kalinya ketahuannya uangku di lemari ada simpanan. Jadi istriku tuh uang apa di lemari itu ada di dalam amplop tuh uang kawannya dibelanjakan nih. Tuh uang apa? Jar Palo. Jadi jar Palo tuh uang sial. Kenapa jadi uang sial jar istrinya Bipai? Sudah disembunyikan masih ketemu istri aja lagi. Uang sial Bib, sudah disembunyikan Bib, masih ketahuan istrinya juga.
Nah, apa itu jaga bos? Gara-gara punya istri pintar cari uang, bahaya cari istri pintar cari uang. Sudah disembunyikan masih bisa aja lagi mencari pipa. Nah, ya bang lah, kasihan bagian ibu-ibu undang karena lah. Nah, ada apa-apa beramian aja kita, ya lah. Nah, jadi dia akhirnya mengenal dirinya itu siapa. Bikilapi gairihi, berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu fa innahu taratan. Nah, ini sudah dijelaskan itu. Kebanyakan orang yang belum mengenal Allah, dia hanya sekali-sekali mengingat Allah. Mungkin pada saat dia makan, taratan, waktu makan baru ingat dengan Allah. Wah, alhamdulillah, Allah memberi rezeki kepada Allah. Waktu dikasih Allah rezeki. Tapi pada saat dia tidak makan, wah, lupa dengan Allah dia. Nah, waktu di pengajian ingat aja dengan Allah. Tapi sudah di luar pengajian, udah ingat lagi dengan Allah. Nah, ini masalahnya. Paloi bila ke pengajian, bila ke masjid ingat dengan Allah. Pulang dari masjid baru di pintu masjid, Bibay, sudah hilang sandal orang, Bibay. Nah, Bib. Sandal. Nah, kayak apa, Bib? Bahaya, manang baru terus dipilih, Bibay. Nah, tiap minggu berganti ganti sandal terus, Bibay. Nah, itu paloi bang lah. Nah, itulah taratan. Ya taru fayad'u wa taratan yad'u min ghairi ittirar. Bahkan orang awam kebanyakan yang bukan arif, orang masih belum mengenal Allah, kadang-kadang saja dia berdoa waktu dia merasa ada hajat, merasa rezeki sempit, baru dia berdoa. Pada saat rezekinya tidak sempit, dia tidak berdoa kepada Allah. Bahkan kadang-kadang sekali-sekali saja mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang suhud tadi, yang sudah arif kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairilah qarar. Maka bahkan pada saat dia sudah musyahadah, mampu menyaksikan Allah di semua klinik kehidupan ini, dia tidak merasa nyaman lagi kalau sudah dia lupa kepada Allah. Nah, anehlah, terbalik lawan orang awam. Orang awam waktu lupa senang kepada Allah, waktu ingat kepada Allah dia merasa sempit hatinya. Palui dibawahi oleh kawannya, oleh garbus, kita ke pengajian dia, aja palui nasib gitu, udah bisa apa-apa kita, ya kan? Sempit hatinya. Kalau orang yang sudah ma'arif, yang sudah arif, dengar pengajian di mana aja, oh kita situ, oh, ayo. Itu beda. Kenapa beda? Karena hatinya sudah terliput, merasa nyaman ketika di situ dirasakannya, hatinya mampu menghadirkan Allah, nyaman, maka merasa nyamanlah dia. Makanya kita ini ada zikir kan, zikir sendiri, ada zikir jahratan, itu zikir yang dinyaringkan itu bersama-sama. Itu terasa enak. Itu merasakan hadir Allah di hati kita. Maksud makna, secara makna. Sama berselawatan, nyalawat sendiri. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, coba baca sendiri di rumah. Malasnya bukan main. Tapi begitu ada yang membacakan Ya Rabbi sholli ala Muhammad, pakai anu lagi, pakai intring seni-seni. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya apakah anunya, rasa senang kita, nyaman kita bersama kumpul. Itulah yang disebut dengan kehadiran Allah, kehadiran Nabi Muhammad terasa indah di hati kita. Kita dapat duduk di sana bersama-sama mendengarkannya. Itulah kemanisan iman kita. Itulah suhud kita sudah kepada Allah dan Rasulnya. Merasa nyaman kita. Ganti musik maulid tenang dengan lagu dangdut, bingung kita. Apa ini cerita? Ya Bib. Habib nih, waktu sedang, apalagi waktu sedang tidur itu, nah diputar kaset nang salawatan Bib. Wah, nah nyaman mana mendengar tertidur, Habib tenang. Ganti musiknya tuh dengan lagu apa Bib? Lagu pop kah, lagu apa Habib ya? Musik bisa terbangun Habib, bisa marah-marah Habib. Siapa mengganti nih ya Habib?
Itu namanya hati tuh. Tuh hati enggak? Berarti hatinya sudah lekat dengan Allah dan Rasul. Itu membuktikan hatinya itu sudah suhud kepada Allah dan Rasul. Udah bicara ilmu lagi sudah sini. Ilmu di bawahnya. Ya kah? Ilmu di bawahnya sudah nih. Karena ilmu untuk menghasilkan apa? Untuk itu. Kita tidak bicara ilmu lagi. Ilmu untuk menghasilkan itu kan. Ilmu itu alat. Ini alat. Ya kah? Alat apa? Palu. Membangun rumah. Sudah rumahnya dibangun, palu terpakai lagi lah. Nggak dipakai. Masukkan dalam kotak aja lagi. Ya kah? Nah, saya menerangkannya terpaksa dengan ilmu. Mau tidak mau mengingat ilmu. Kalau sampean semuanya yang diperlukan apa? Bisakah menjadikan hatiku seperti yang dimaksud itu? Ya kah? Bila sampai di sana, sampai pian sudah ulun aja lagi nang belelehan mulut menjelaskan, memikirkan. Bibe, palui datang ke dokter. Dok jar palui. Saya ini dok, ada obatnya? Obat apa aja jar dokter? Saya ini suka pusing jar. Dok aja. Oh ya aja dokter. Kalau suka pusing terusakan aja pusingnya aja dokter. Nah, kenapa dok ya? Kan suka kalau aja dokter. Nah, kalau suka terusakan aja dokter. Lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat makna apa yang dimaksud ma'rifatullah itu. Bila sudah kita kecap, kita rasakan, itu lebih tinggi dari sekedar ilmu saja. Itulah yang sesungguhnya hakikat hidup kita nanti di akhirat kelak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minha lakullakama هذا يعذب غرم لك مقالي صلى عليك الله